La ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun faqad fazal faizun faqad fazal mukhlisun. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala aidan wa idh qala Musa liqaumihi wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Shadaqallahul 'adzim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak henti-hentinya setiap khutbah Jumat, setiap khatib senantiasa mengingatkan kepada kita semua, kepada diri khatib pribadi, agar senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah. Karena sebaik-baiknya bekal dalam perjalanan hidup kita adalah bekal ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah, sungguh sebaik-baiknya bekal adalah bekal ketakwaan. Karena ketakwaan adalah pondasi terbaik dalam setiap bangunan dalam kehidupan. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurfin har fanhara bihi fi nari jahannam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam beberapa hari lagi, 2 hari ke depan, bangsa Indonesia akan merayakan ulang tahun kemerdekaannya yang ke-80. Tentunya kemerdekaan ini adalah nikmat paling agung Allah berikan kepada rakyat Indonesia setelah 3,5 abad lamanya dijajah. Dan tentunya kemerdekaan ini adalah pertolongan dan bantuan dari Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasana kebatinan yang dirasakan oleh para pejuang ketika itu, bahwa kemerdekaan ini adalah rahmat dari Allah Yang Maha Kuasa, dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 alinea ketiga yang menyatakan bahwa atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong keinginan luhur agar berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Inilah gambaran para pejuang ketika itu, bahwa mereka betul-betul merasakan apa yang namanya pertolongan dan bantuan dari Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang patut disyukuri. Begitu juga kita sebagai generasi penerus wajib mensyukuri nikmat itu, yaitu nikmat kemerdekaan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat ke-6, kemudian dilanjut ayat ke-7. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita bersama. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, diingatkan tak kala Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun beserta bala tentaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi fadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah wahai kalian semua, fadhkuru ni'matallahi 'alaikum, atas apa yang Allah berikan kepada kalian, id anjakum min ali fir'aun,
Tak kala kami selamatkan kalian dari Fir'aun beserta kroni-kroninya, menimpakan kehinaan atas kalian, yudzabbihuna abna'akum, mereka membunuh anak laki-laki kalian, wa yastahyuna nisa'akum, mereka membiarkan anak perempuan kalian hidup tapi dalam keadaan hina. Ma'asyiral muslimin, dalam ayat ini Allah menggambarkan meskipun wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW, tapi juga berlaku kepada seluruh umatnya, termasuk kita, bangsa Indonesia yang telah Allah selamatkan dari penjajahan sebagaimana Bani Israel telah Allah selamatkan dari Fir'aun beserta kroni-kroninya. Kemudian yang menarik, di akhir ayat ini Allah tutup di ayat ke-6 ini dengan kalimat wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim, dan dari itu semua terdapat ujian yang sangat berat bagi kalian. Kenapa Allah sudah merdekakan kita, bangsa Indonesia, sudah selamatkan Bani Israel dari penjajahan Fir'aun beserta kroni-kroninya, justru Allah sampaikan ada ujian yang sangat berat di balik itu semua. Karena Allah ingin sampaikan kepada kita, apakah kita mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan berupa kemerdekaan itu, atau justru kita mengkufurinya. Maka dari itu di ayat setelahnya, yaitu ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, sekiranya kalian bersyukur maka Allah akan tambah nikmat itu, tapi sekiranya kalian kufur, inna adzabi lasyadid, maka azab Allah lah sangat pedih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam banyak hadis kita temukan disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senang jikalau seorang hamba diberikan kenikmatan, kemudian ditampilkan kenikmatan itu dengan cara bersyukur. Begitu juga kita sebagai anak bangsa wajib mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan berupa nikmat kemerdekaan itu. Para ulama membagi 3 cara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 macam. Yang pertama yaitu asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Artinya kita menerima nikmat yang telah Allah berikan itu dengan hati yang gembira, suasana hati, kondisi yang bahagia. 17 Agustusan nanti kita rayakan perlombaan, upacara sebagai bentuk peringatan kita kepada tokoh kemerdekaan yang telah memperjuangkan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Artinya kita terus menyebut-nyebut sang pemberi nikmat itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah ajarkan kepada kita ketika diberi nikmat, wa qulil hamdulillah, katakanlah alhamdulillah. Dan kemudian yang ketiga, yang terakhir, ini yang paling berat, yaitu asyukru bil arkan, syukur dengan perbuatan. Artinya kita memanfaatkan nikmat yang telah Allah berikan itu sesuai pemberi kehendak pemberi nikmat tersebut. Maka kita sebagai anak bangsa, sebagai penerus bangsa, wajib mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan semakin dekat, semakin kenal sang pemberi nikmat itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan semakin beribadah kepadanya. Terlebih mensyukuri dengan sepenuh hati atas anugerah keamanan, kedamaian atas agama dan negara dari belenggu penjajahan yang menyengsarakan. Sebab nikmat yang paling agung setelah kita beriman kepada Allah adalah rasa aman. A'dhamun ni'am ba'dal imani billah fahuwal aman. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jikalau kita sebagai anak bangsa belum menyadari, benar-benar belum menyadari apa arti kemerdekaan, betapa mahalnya nikmat kemerdekaan itu, dapat kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, mereka belum bisa merasakan apa yang kita rasakan sebagaimana hari ini. Salat Jumat dengan nyaman, bekerja dengan aman, kembali ke rumah dengan aman, bertemu dengan keluarga, anak, istri, keluarga dengan penuh kebahagiaan. Berbanding balik dengan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, sampai detik ini yang mereka rasakan adalah kelaparan, kesengsaraan, keputusasaan. Yang mereka harapkan adalah kemerdekaan sebagaimana hari ini kita rasakan. Maka dari itu, menutup
khutbah yang singkat ini, khatib ingin mengajak diri khatib pribadi dan hadirin jemaah sekalian. Mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, khususnya umat muslim seluruh dunia yang masih dalam penjajahan, semoga Allah hilangkan, Allah angkat sebagaimana sesuai amanah konstitusi kita, pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 alinea pertama yang menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Maka oleh itu, segala penjajahan di muka bumi ini harus segera dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sehingga tercipta negeri yang aman, damai, berkah, sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang aman, yang berkah, senantiasa Allah Maha Pengampun. Demikian khutbah yang singkat dapat khatib sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Faqala Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa anis sahabah wa anit tabi'in wa an tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin wangsurhum 'alal yahudi wa man 'awanahum minal kuffari wal munafiqin. Allahumma saddid sahmahum wa wahid sufufahum wajma' kalimatahum 'alal haqqi ya hayyu ya qayyum. Allahumma taqabbal minhumus syuhada washfi minhumul marada wal jarha. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma khtimna bihusnil khatimah. Allahumma khtimna bihusnil khatimah. Wakhtimna bihusnil khatimah. Wala takhtimna bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.